Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini Jumat 22 November 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dalam bahasa Batak, dungi dibuat si Samuel masa ada batu. Jala dipatidang diholak kolang ni Mizpah dohot sen. Jala dibahen guarna Ebenezer. Jalanin nado. Rasi rasan waing diurupi jahu baduhita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita di dunia ini merupakan sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dalam perjalanan itu, tentu kita melalui beragam bentuk perjalanan yang agak mudah, namun ada yang sulit. Bahkan jalan yang berbukit dan menurun. Atau dapat kita artikan, perjalanan itu tidak selamanya berjalan di jalan yang lurus saja, tetapi terkadang berbelok-belok. Bukan hanya jalan yang datar-datar saja, akan tetapi jalan yang terkadang mendaki dan terkadang menurun. Bahkan berjalan di jalan yang tidak mulus, akan tetapi penuh dengan kerikil yang tajam yang dapat membuat kita tersandung. Atau dalam pandangan lain, perjalanan hidup kita ibarat kita mendaki gunung. Gunung dalam hal ini ibarat apa yang menjadi tujuan hidup kita, cita-cita atau hal yang harus kita gapai dan capai. Dalam perjalanan pendakian gunung ini, tentu kita tidak terus-menerus berjalan tanpa pernah berhenti atau istirahat. Ketika kita istirahat, tentu kita akan memandang lembah yang kita lalui. Dengan melihat curamnya lembah, mungkin kita akan berkata bahwa jalan yang telah kita lalui ternyata cukup curam. Ternyata saya bisa untuk melaluinya. Kemudian kita mengingat kembali jalan yang kita lalui agak licin, onak dan duri juga ada di sana. Namun semua itu dapat kita jalani walau membutuhkan tenaga dan melewati segala tantangan dan ancaman bahaya. Sampai pada masa istirahat itu tentu kita akan bersyukur dan berkata, ternyata saya mampu karena Tuhan masih menolong saya sampai di sini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan Samuel dalam nas ini. Dia adalah pemimpin orang Israel yang menghadapi segala masalah yang berat, terutama dengan musuh bangsa ini, yaitu orang Filistin. Ketika orang Israel dikalahkan, maka tabut perjanjian telah dikuasai orang Filistin dan dibawa ke negaranya. Karena pemahaman orang Israel, di mana tabut perjanjian berada, di sanalah Tuhan bersemayam. Dalam hal inilah, Samuel dan seluruh umat Israel bersatu padu untuk mengembalikan tabut perjanjian itu di tengah mereka, menjaga dan memperjuangkan kedaulatan bangsanya. Akhirnya, tabut perjanjian dapat dikembalikan ke tengah umatnya. Untuk memperingati atas karya dan perbuatan Tuhan yang dirasakan umatnya, Samuel mendirikan sebuah batu dan memberi namanya Ebenhazer. Tabut perjanjian sudah kembali ke tengah umatnya sebagai lambang kedaulatan bangsa Israel dan juga sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Nama Ebenhazer yang memiliki arti sampai di sini Tuhan menolong kita. Samuel mengajak semua bangsa Israel menyadari
bahwa keberadaan mereka saat itu bukan karena kekuatan atau kehebatan mereka, akan tetapi kuasa Tuhan yang menolong mereka di sepanjang perjalanan hidup mereka. Demikian juga dengan perjalanan hidup kita. Jika Tuhan masih mengizinkan kita untuk menghirup udara bebas, melakukan pekerjaan kita setiap hari, artinya sampai saat ini Tuhan masih menolong dan menyertai kita. Perjalanan mendaki puncak gunung yang lebih tinggi masih ada di depan. Kita percaya bersama Tuhan kita bisa sampai ke puncak perjuangan dan cita-cita hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus yang telah membawa kami ke dalam perubahan karena keselamatan yang Engkau bawa. Baharui kami setiap saat agar mampu meninggalkan kehidupan lama kami di tengah-tengah dunia ini. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.